membersihkan kuburan atau membersihkan makam, ya betul. Kalau zakat apa kegiatan? Membersihkan selokan, ya betul. Yang lainnya? Membersihkan lingkungan rumah, membersihkan musola, ya betul. Itu termasuk contoh dari gotong royong. Nah, bagaimana kalau dalam masyarakat itu ada yang tidak melakukan kewajibannya? Seperti contoh gotong royong, apa yang akan terjadi? Tidak akan mendapatkan hak. Iya, tidak akan mendapatkan haknya. Haknya apa? Mendapatkan kenyamanan. Iya, mendapatkan lingkungan bersih. Terus? Mendapatkan kenyamanan serta mendapatkan keamanan. Iya, betul. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab masyarakat. Kalau kemarin kita sudah belajar hak kewajiban, hari ini kita akan belajar tanggung jawab. Salah satu bentuk atau contoh dari tanggung jawab masyarakat itu berupa gotong royong. Oke, sekarang kita coba ke materinya. Ya, ini untuk materi pertama yaitu PPKN. Hari ini nanti ada dua materi, PPKN dan IPS. Materi pertama yaitu PPKN. Nanti kalian tujuannya atau indikatornya nanti kalian bisa mengetahui pengertian gotong royong, unsur-unsur gotong royong serta manfaatnya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi intinya. Silahkan kalian mengelompok dulu. Kemarin sudah berisi kelompoknya berisi itu. Tapi sudah kelompok. Nah, ini saya bagikan LKPD, nanti bisa dikerjakan dengan kelompok. Nanti kerjaannya nanti. Nah, sambil menyimak LKPD, kita simak juga materi yang sudah dibuat di sini, yaitu tentang gotong royong. Sebelumnya saya tanya dulu, apakah manusia itu bisa hidup sendiri? Kenapa tidak bisa? Karena manusia adalah makhluk sosial. Berarti masyarakat hidup, berarti manusia itu hidupnya di dalam masyarakat. Nah, di dalam masyarakat itu ada yang namanya
bisa membagi tugas. Yang ketiga, menjaga kerukunan antar warga karena bekerja bersama-sama membuat kerukunannya itu meningkat. Lalu juga bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, meningkatkan rasa solidaritas atau setia kawan dan kekeluargaan. Itu manfaat dari gotong royong. Nah, sekarang tanggung jawab. Tanggung jawab anggota masyarakat. Tanggung jawab anggota masyarakat adalah pelaksanaan tugas dan kewajiban seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Jadi tanggung jawab itu adalah pelaksanaan tugas dan kewajiban. Bagaimana sikapnya ketika melakukan kewajibannya? Kalau dia melakukan kewajibannya dengan benar, itu berarti dia melakukan kewajibannya secara bertanggung jawab. Contoh, Bu Rizky memberikan PR pada kalian. Kewajibanmu apa berarti? Mengerjakan PR. Kalau PR sudah dikerjakan, besoknya diserahkan ke Bu Rizky, berarti dia bertanggung jawab nggak? Iya, bertanggung jawab. Nah, kalau saya beri PR di rumah tidak dikerjakan, besoknya ketika Bu Rizky tanya, ayo PR-mu mana? Lupa Bu. Itu berarti bertanggung jawab nggak? Tidak. Ya, jadi tanggung jawab itu sikapmu ketika melakukan kewajiban. Seperti apa sikapnya? Nah, lalu tanggung jawab anggota masyarakat itu ada beberapa. Yang pertama itu memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Itu adalah kewajiban masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Contohnya apa? Menjaga ketertiban dan keamanan itu? Ronda malam. Iya, itu contoh dari tanggung jawab berupa menjaga atau memelihara ketertiban dan keamanan. Lalu yang kedua, memelihara persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Nah, ini ada cara-caranya. Cara memelihara persatuan dan kesatuan, yang pertama itu hidup rukun antar warga. Hidupnya harus rukun, tidak boleh saling mengejek atau saling menghina. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara musyawarah. Musyawarah itu apa toh? Musyawarah itu apa? Iya, untuk mencapai mufakat, ya memikirkannya secara bersama-sama. Yang ketiga, bergaul tanpa membedakan suku, agama, atau aliran politik. Jadi tidak boleh bergaul dengan teman yang hanya satu suku saja, nggak boleh. Kita harus bersikap terbuka, kita harus menerima semua perbedaan. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Jadi kalau kalian bertemu teman kalian yang mungkin berbeda bahasa dengan kalian, cara untuk bisa berkomunikasi dengan temanmu itu adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu. Dan yang terakhir yaitu mengadakan bakti sosial di lingkungan sekitar. Itu cara memelihara persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, tanggung jawab masyarakat yang ketiga itu memiliki rasa solidaritas terhadap warga lain dengan cara gotong royong. Jadi gotong royong itu salah satu contoh tanggung jawab anggota masyarakat. Nah, coba sekarang kita lanjutkan tanggung jawab anggota masyarakat yang keempat. Ayo perhatikan dulu. Yang keempat yaitu menghapuskan tindakan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat. Diskriminasi itu apa? Iya, membeda-bedakan itu diskriminasi. Jadi kita itu harus menghapuskan tindakan diskriminasi atau membeda-bedakan itu nggak boleh. Karena itu nanti bisa menyebabkan disintegrasi. Disintegrasi itu apa? Perpecahan. Ya, kalau kita membeda-bedakan itu nanti bisa menimbulkan perpecahan dalam negara kita. Maka kita harus menghapuskan tindakan diskriminasi tersebut. Nah, selanjutnya hak anggota masyarakat. Anggota masyarakat itu memiliki hak. Tadi sudah kalian sebutkan. Nah, kita coba ulangi lagi.
Yang pertama, haknya itu adalah menikmati lingkungan yang bersih. Yang kedua, beraktivitas dengan tenang tanpa gangguan dari pihak lain. Yang ketiga, bebas menjalankan kegiatan keagamaan. Dan yang keempat, mengembangkan kebudayaan daerahnya. Itu adalah hak yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Lalu kewajibannya yaitu mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma itu adalah nilai baik yang ada di masyarakat. Contohnya, kalau ketemu dengan gurunya harusnya bagaimana? Disapa, ya betul, itu norma ya. Yang kedua, menjaga ketertiban hidup bermasyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Kalau di lingkunganmu ada kegiatan kerja bakti, ya kamu harus ikut. Itu merupakan kewajiban anggota masyarakat. Yang keempat, menghormati tetangga. Dengan tetangga tidak boleh saling ejek, harus saling menghormati karena itu merupakan kewajiban kita. Nanti hak yang akan kita terima, kita juga akan dihormati oleh orang lain. Yang keempat, merawat kebersihan lingkungan, itu kewajiban kita. Nanti haknya kita bisa memperoleh lingkungan yang bersih, ya betul. Yang terakhir, membantu tetangga yang terkena musibah, itu kewajiban kita. Kalau ada tetangga yang terkena musibah, contohnya ada pohon yang tumbang di depan rumahnya, ya kita sudah kewajiban kita untuk membantu apa ya, membantu bersih-bersih, mengangkat pohon itu bersama-sama, itu adalah kewajiban kita. Nah, sekarang dilihat itu ada gambar apa? Yang ditanya timbangannya sama nggak? Sama rata, seimbang nggak? Ya sama, seimbang ya. Nah, ini merupakan ilustrasi dari pemenuhan hak dan kewajiban. Kalau kita itu bisa membuat hak dan kewajiban kita itu seimbang, itu bisa menciptakan kehidupan yang baik atau harmonis dalam masyarakat. Ya. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang dan bertanggung jawab, sehingga pada akhirnya tanggung jawab tercermin dari pelaksanaan hak dan kewajiban dengan baik. Jadi, coba tulis kitanya, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Nah, itu tadi materi tentang PPKM. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk tanggung jawab? Sudah ya? Sudah paham? Kalau sudah paham, saya lanjutkan ke materi IPS tentang interaksi sosial. Tadi saya sudah tanya, anak-anak, apakah manusia bisa hidup sendiri? Tidak. Kenapa? Karena manusia itu makhluk sosial, interaksinya pun juga interaksi sosial. Interaksi itu apa? Hubungan balik interaksi. Saya ngomong dengan kalian namanya juga interaksi. Nah, interaksi sosial terjadi karena manusia itu adalah makhluk sosial. Interaksi sosial dilakukan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia di berbagai bidang. Interaksi sosial di berbagai bidang tersebut diharapkan dapat memperkuat pembangunan bangsa. Lalu apa saja interaksi sosialnya? Interaksi sosialnya ada beberapa macam. Yang pertama itu ada yang di bidang ekonomi. Interaksi sosial di bidang ekonomi ditandai dengan adanya hubungan manusia dengan lembaga yang menggunakan proses transaksi uang. Ada proses transaksi uang dalam interaksinya. Contohnya yaitu interaksi ketika menjual dan membeli barang. Siapa yang selama ini tidak pernah bertransaksi jual beli? Tidak ada, atau semuanya pernah bertransaksi jual beli kan? Seringnya beli apa? Berjajan.
Kalau itu tiap hari kalian lakukan. Bahkan minggu ya tetap beli jajan. Kalau jual ikan, habis mancing Bu dapat ikan dijualnya nggak apa-apa, itu juga interaksi di bidang ekonomi bagus itu. Tidak hanya beli ya, tapi jual juga ya. Jadi punya pengalaman menjual. Yang kedua, interaksi penawaran jasa seperti jasa perbankan, layanan kesehatan, jasa kurir dan penatu. Pernah menggunakan jasa dalam menggunakan jasa? Apa kalian pernah melakukan kegiatan yang menggunakan jasa? Apa? Pesen paket ya. Delivery order ya, boleh. Apalagi? Pernah laundry? Pernah ini laundry sama saja. Itu juga di bidang jasa. Terus sepedanya rusak, terus dibawa ke bengkel, itu juga di bidang jasa. Jadi semuanya sudah pernah, bidang ekonomi sudah pernah melakukan interaksi. Yang kedua, interaksi di bidang politik. Itu merupakan interaksi sosial yang digunakan untuk kepentingan anggota pemerintahan dan partai politik untuk mengisi dan menjalankan kekuasaan negara. Ada yang pernah melakukan interaksi di bidang politik? Pernah? Tidak pernah, Bu, karena masih sekolah ya. Nanti kalau kalian dewasa, kalian akan melakukan interaksi di bidang politik. Contohnya ketika kalian melakukan coblosan atau melakukan pemilihan presiden ya. Sebetulnya di kelas juga pernah loh. Kalian kan iya betul melakukan pemilihan ketua kelas. Cuma bedanya di sini tidak untuk kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan kelas. Lingkupnya lebih kecil ya, betul. Nah contohnya itu kampanye calon kepala daerah, capres cawapres dan pelaksanaan pemilu. Lalu interaksi selanjutnya yaitu di bidang sosial budaya. Ayo perhatikan, interaksi di bidang sosial ini tujuannya untuk mendapatkan kedudukan atau pengakuan di dalam masyarakat. Contohnya ketika kalian interaksi dengan Bu Rizky di luar kelas, kalian mungkin nggak ngomong dengan Bu Rizky menggunakan bahasa yang kasar? Tidak mungkin, karena Bu Rizky kedudukannya atau posisinya lebih tua daripada kalian, sehingga kalian kalau interaksi dengan Bu Rizky menggunakan bahasa yang sopan. Lalu di bidang budaya berkaitan dengan pola perilaku, penggunaan bahasa persatuan dan daerah serta kegiatan organisasi dan seni daerah. Siapa di sini yang pernah ikut itu pagelaran reok? Nonton atau mungkin ikut dalam seni itu? Siapa yang pernah melakukan kegiatan itu? Yang pernah nonton reok wes apa? Nah, selain reok apalagi kesenian yang pernah kalian lihat? Wayang, barongsai, barongan, jalanan Kediri, di Kediri sana berarti ya? Oh di sini juga ada. Oh iya, nanti bisa diceritakan dengan teman-teman sekelompokmu ya. Nanti biar kita bisa tahu jalanan Kediri itu seperti apa loh ya. Nanti bisa diceritakan ke teman-teman. Nah berarti semuanya sudah pernah melakukan interaksi di bidang budaya. Selanjutnya di bidang moral. Tujuannya untuk menguatkan kesadaran masyarakat akan norma yang berlaku dalam masyarakat serta membentuk kesadaran persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya yaitu syiar atau dakwah agama, gotong royong dan pembinaan masyarakat. Siapa yang pernah melakukan salah satu dari tiga ini? Baik dakwah, gotong royong maupun pembinaan. Siapa yang pernah melakukannya? Apa Zafa? Zafa pernah gotong royong. Oh, boleh. Terus siapa lagi? Pernah ikut dakwah atau ikut itu loh, pengajian itu loh. Nah, yasinan boleh nggak apa-apa. Itu interaksi di bidang moral. Ya ikut yasinan, ikut pengajian, mendengarkan dakwah di televisi. Itu berarti kalian sudah melakukan interaksi di bidang moral. Nah, sekarang penyebab terjadinya interaksi antar warga. Ada 5 penyebab di
SDA tiap daerah. SDA itu apa? Sumber daya alam. Tiap daerah itu punya sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya, kalau kita ingin membeli sayuran atau buah-buahan seperti stroberi, apakah kita bisa beli di daerah Bendung saja? Tidak. Biasanya belinya di mana? Pegunungan. Ya, pegunungannya di mana? Sarangan atau di daerah Magetan, karena adanya SDA itu ada di Magetan sana. Nah, itu menyebabkan adanya interaksi antara penjual stroberi dengan Irfan. Contohnya Irfan main ke sana beli stroberi di sana, terjadilah interaksi karena Irfan butuh stroberi tapi nggak bisa nanam, nggak bisa hidup juga di sini, bisanya hidup di tempat yang dingin, akhirnya beli di Magetan, di Sarangan sana. Yang kedua, perbedaan kondisi demografis. Demografis di sini bisa berupa jumlah penduduk, terus kepadatan kepadatan penduduk, terus mungkin latar belakang penduduk bisa. Contohnya begini, di sebuah daerah itu banyak anak lulusan SMK otomotif. Dia nanti akan dibutuhkan oleh daerah yang memiliki pabrik di bidang otomotif, sehingga terjadi yang namanya interaksi antara pabrik dengan anak-anak yang berasal dari SMK otomotif. Yang ketiga, mobilitas barang dan jasa. Yuk di sini perhatikan. Mobilitas barang dan jasa ini maksudnya adalah di bagian atau di bidang distribusi. Barang dan jasa itu pasti diantar dari tempat produksinya ke konsumen. Maka terjadilah interaksi antara distributor dengan konsumen. Yang keempat, perbedaan pusat kegiatan ekonomi wilayah. Yuk, perhatikan. Penyebab interaksi itu bisa karena pusat kegiatan ekonominya berbeda. Contoh, yuk perhatikan. Pusat kegiatan ekonomi di daerah sini itu di mana? Di Ngawi, kota Ngawi, ya betul. Nah, karena kenapa fakultas pusat ekonominya di sana? Karena kita kalau mencari apapun itu lebih lengkap dan lebih mudah kalau kita pergi ke pusat kota. Terjadilah interaksi antara orang di daerah dengan orang yang ada di pusat kota. Nah, itu tadi yang keempat. Yang kelima, alokasi dana pembangunan daerah. Ini contohnya anak-anak. Ini yang pernah Bu Rizky alami sendiri. Bu Rizky itu dulu kuliah di STKIP Ngawi sana. Nah, terus banyak temannya Bu Rizky itu yang asalnya dari Sragen. Sragen itu mana? Jawa Tengah. Ya. Mereka itu banyak yang kuliah ke Ngawi. Kenapa? Karena di daerah Sragen sana itu kampus untuk pendidikan itu tidak ada. Makanya kuliahnya semuanya pergi ke Ngawi karena daerahnya belum punya sekolah khusus keguruan, sehingga mahasiswa dari Sragen itu kalau pengen kuliah keguruan itu larinya ke Ngawi semua, karena Ngawi ada, daerah Ngawi itu dibangun sekolahan khusus untuk keguruan. Salah satunya di ini hasilnya. Nah, itu tadi penyebab terjadinya interaksi antar daerah. Yang terakhir, interaksi antar daerah. Kepentingan masyarakat yang belum bisa terpenuhi di daerah yang satu akan bisa terpenuhi setelah berinteraksi dengan daerah lainnya. Akibatnya, interaksi antar daerah akan mendorong pembangunan bangsa secara keseluruhan. Jadi antar daerah itu akan melakukan interaksi sebagai bentuk untuk pemenuhan dari kebutuhan. Ya, jadi contohnya di Ngawi itu adalah produsen tempe, ya kan? Nah, kalau kemana-mana, contohnya kalau ke daerah mana, kalian pasti ditanya, oleh-olehnya mana? Oleh-olehnya tempe. Nah, berarti itu merupakan ciri khas dari kota Ngawi. Itu nanti akan didistribusikan ke daerah-daerah lain yang memang tidak bisa memproduksi tempe, sehingga nanti terjadilah interaksi antar. Ya, sampai di sini ada pertanyaan untuk materi
gotong royong di salah satu desa namanya Desa Iyung. Kalian coba cermati dulu videonya sambil kalian buka-buka juga LKPD-nya boleh, karena nanti ada hubungannya dengan LKPD. Bisa kalian lihat LKPD dulu di lembar yang ini, yang ketiga, yang bagian ini PPKN KP 3.2. Ya, bisa dibuka LKPD-nya PPKN 3.2. Itu tugasnya kalian diminta menyebutkan akibat yang timbul dengan kegiatan gotong royong di Desa Iyung. Lalu pada halaman selanjutnya lembar keempat, coba dibalik. Lembar keempat dibalik. Itu ada sebuah kotak, di situ kalian diminta membuat peta konsep tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada dalam video. Jadi hak, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat di Desa Iyung. Kalau gitu siap ya, saya mulai videonya. Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 tahun 2019 ini, masyarakat Dusun Sidomulyo, Desa Bekyung, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara melaksanakan gotong royong bersama membersihkan lingkungan. Kegiatan gotong royong ini diikuti oleh pemerintah Desa Bekyung seperti Kepala Desa yakni Bapak Suryadi Surbakti dan perangkatnya, Ketua BPD Babinsa Desa Bekyung, Kadus Sidomulyo yakni Ibu Khairatul Nizar, anak-anak UKM dari Universitas Negeri Medan dan puluhan masyarakat setempat lainnya. Dengan membawa perlengkapan kebersihan, terlihat masyarakat antusias mengikuti kegiatan gotong royong ini seperti membersihkan parit, jalan, masjid, dan fasilitas umum lainnya. Melalui kegiatan gotong royong ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan antara sesama masyarakat dengan pemerintahan desa, sehingga terjalin hubungan yang baik dan pada akhirnya dapat menjadikan Desa Bekyung menjadi lebih maju dan jaya lagi. Salam berdesa. Video tentang gotong royong di Desa Bekyung. Nah, video itu nanti bisa kalian gunakan untuk mengerjakan tugas yang ada di LKPD ya.
Sekarang silakan kalian bersama kelompok. Ini ada beberapa tugas di LKPD, mulai dari KD 3.2 PPKN, KD 4.2 PPKN, IPS 3.2 dan IPS 4.2. Berarti ada 4 KD, 4 tugas. Ini bisa kalian bagi dengan teman satu kelompok. Siapa mengerjakan apa? Jadi mengerjakannya secara bergotong royong. Jangan hanya dikerjakan satu orang saja. Ayo silakan kerjakan bersama-sama. Jangan lupa beri nama kelompok 1, 2, 3, 4 beserta nama anggotanya. Silakan dikerjakan dulu. Nanti kalau sudah selesai kita bisa presentasi bergantian. Nanti kalau kalian perlu diputarkan ulang videonya boleh ya kalau ingin. Nanti bilang aja Bu tolong putarkan videonya ulang. Nanti saya putarkan ulang videonya. Silakan dikerjakan dulu. Jadi kelompoknya jangan lupa saja dibagi dengan yang lain. Oh ya, untuk materinya juga bisa dilihat di buku paket tema 4 ya. Mulai halaman 107 sampai 115. Dikerjakan dengan gotong royong. Ya, boleh tulis kalian ya nulisnya ya.
Lalu manfaatnya apa kalau kita sempat? Ya, betul, terbuka dari banjir. Terus tadi membersihkan apa lagi? Terus manfaatnya apa? Iya, itu. Manfaatnya. Kalau akibatnya itu. Yang juga tulis kan didiskusikan dengan kelompok. Kalau temannya bisa dibantu. Dibuat peta konsep itu. Kalau peta konsep diberi judul ya. Gotong royong bisa video. Kemudiannya apa? Kewajibannya apa? Tanggung jawabnya apa? Di kotak-kotak yang rajin.
Kencang. Biar temannya menggunakan semua. Keras. Sama-sama untuk mencapai rasa tujuan bersama. Gotong royong dilakukan oleh beberapa kelompok yang memiliki tujuan yang sama, melatih pelatihan berhubungan dan kesabaran. Gotong royong adalah pekerjaan menjadi ringan dan bukan cepat selesai. Menjaga kerukunan antar warga meningkat persatuan dan kesabaran. Ada yang jawabannya berbeda? Sama? Ya, oke, sekarang duduk. Betul ya, tadi gotong royong sangat siap untuk manfaat sudah sama semua. Ya, jawabannya betul. Nah, sekarang untuk yang yang kedua, yang mengamati video dan menyebutkan akibat yang timbul. Coba silakan, siapa yang pengen maju? Siapa? Oke, silakan siapa maju. Amatilah video gotong royong dan bisa menyampaikan pelatihan dapat menyebutkan akibat timbul tanpa adanya lingkungan menjadi bersih, dilakukan menjadi lebih lancar dan dapat meningkatkan hubungan antar Lingkungan bersih sehingga menjadi lebih lancar dan meningkatkan hubungan antar masyarakat. Oke, silakan duduk. Kelompok lain ada yang punya jawaban berbeda? Sama? Ada yang menambahi, mungkin ada yang kurang belum disebutkan oleh sampah. Silakan disebutkan apa? Ada di luar yang belum disebutkan siapa? Dari kelompok ada yang berbeda? Sama? Sama. Oke, kalau sudah berarti sekarang kita ke PPKN KD 4.2. Jadi manfaatnya itu ya bisa selokan bersih, musola bersih, terus terhindar dari kabel yang terganggu oleh pohon. Manfaatnya itu. Lalu yang PPKN KD 4.2, siapa yang ingin maju silahkan. Ya, yuk Pani silahkan maju. mendapatkan tempat ibadah yang bersih, nyaman dan sejuk. Membersihkan tempat ibadah kita atau musola. Menjaga kebersihan musola. Mbak di gambar depan aja. Satu silakan. Coba diperhatikan yang lain, kita konsepnya Fani, perhatikan. Mendapatkan tempat ibadah yang bersih, nyaman dan suci. Membersihkan tempat ibadah atau musola, menjaga kebersihan musola. Ya, oke, silakan duduk. Itu peta konsep dari kelompoknya Fani. Haknya mendapatkan tempat ibadah yang bersih, nyaman dan suci. Kewajibannya membersihkan tempat ibadah atau musola. Tanggung jawabnya menjaga kebersihan musola. Ada yang lain haknya?
Iya, oke. Membantu membersihkan selokan. Oke. Membantu membersihkan musola. Ya. Musola sama ya. Sama. Terus apa lagi ya tadi? Hindar dari banjir dan nyamuk. Terhindar ya, terhindar dari banjir dan nyamuk. Mendapatkan kenyamanan saat beribadah. Iya, betul. Oke, tanggung jawabnya? Menjaga kebersihan selokan, menjaga kebersihan musola. Betul. Kalau kelompoknya Delvani membersihkan selokan dan membersihkan musola, kelompoknya Delvani membersihkan musola, kelompok yang lain ada tambahan? Sama? Oke, kalau sama bisa kita lanjutkan ke IPS KD 3.2. Siapa nih yang belum maju? Ayo kelompok 4, silahkan maju. Siapa? Ayo sini Yudan, silahkan dibacakan. Dibacakan di sosial dulu, baru ya, baru ini. Silakan. Kelas. Oke, coba yang lain bagaimana untuk kelompoknya? Kelompok 4 tadi, bidang sosialnya tadi ada kerja bakti, gotong royong, dan juga apa tadi? Yang terakhir apa? Punyanya apa tadi? Membangun sarana kesehatan. Lalu budayanya tadi melihat reog, wayang, dan seni tari daerah atau tari dari tradisional. Terus bidang ekonominya tadi, ayo perhatikan betul. Di bidang ekonomi tadi menjual barang, membeli barang, dan yang terakhir apa? Bildan? Musyawarah di desa. Musyawarah di desa, betul atau salah? Ayo, kegiatan ekonomi, interaksi ekonominya berupa musyawarah di desa, betul atau salah? Salah ya. Kenapa kok salah? Ayo, kenapa kok salah? Harusnya musyawarah di desa itu masuknya di bidang apa? Sosial, ya betul ya. Jadi tolong punyanya kelompok 4 dibenahi ya. Bidang ekonomi itu bisa menjual barang, membeli barang, bisa juga mendistribusikan barang, juga ekonomi. Yang terakhir, saya minta silakan catur untuk membacakan IPS KB 4.2. Silakan maju ya. Ke pasar Pahit membeli buah-buahan dan sayur-sayuran. Setelah itu saya membeli buah-buahan dan sayuran. Setelah bayar, kembali saya pulang. Saya membeli sayuran dan buah-buahan. Setelah itu saya memasak sayur dan memotong buah-buahan untuk makan siang. Judulnya apa ini? Ke pasar Pahit. Ke pasar Pahit. Itu berarti kelompok 1 laporannya interaksi di bidang apa? Pergi ke pasar Pahit tadi membeli buah-buahan itu di bidang ekonomi, ya betul. Sekarang coba kelompok 2. Elvan, ayo silakan maju dibacakan.
Pak, ternyata buku saya sudah habis dan saya memutuskan untuk membeli buku di koperasi sekolah. Lalu saya berjalan ke ruangan guru. Saya bertanya kepada guru, apakah bukunya masih ada? Guru saya menjawab, ada. Saya pun langsung membeli buku dan pergi ke ruangan kelas. Kelompok 2 interaksinya di bidang apa? Ekonomi. Ekonomi, ya betul. Kelompok 3 Lutfi, silakan maju dibacakan teksnya. Zafa, silakan Zafa dibacakan teksnya. Zafa, ya silakan Zafa. Interaksi sosial di bidang apa? Budaya. Budayanya apa? Reog. Semuanya. Nah sekarang kita coba simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita belajar tentang apa saja? Interaksi sosial, betul. Terus apa lagi? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam masyarakat, betul. Contoh dari tanggung jawab yaitu berupa gotong royong. Ya. Nah, kalau interaksi sosial tadi di bidang apa saja? Sosial, budaya, ekonomi. Ya. Nah, sekarang karena semuanya sudah presentasi, kalian bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan adakan evaluasi. Silakan bukunya ditutup dulu. Kita lakukan evaluasi. Siapkan alat tulisnya, bolpoin. Silakan kalian tulis nama dan nomor absen. Setelah itu silakan kerjakan 10 nomor pilihan ganda tersebut. Nanti kalau sudah bisa dikumpulkan ke depan. Silakan kerjakan.
interaksi sosial dalam masyarakat. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang tanggung jawab anggota masyarakat dan juga interaksi sosial dalam masyarakat. Tadi untuk interaksinya dari bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang akibat tidak adanya rasa tanggung jawab dalam masyarakat. Itu nanti bisa kalian pelajari pada tema 4, pembelajaran ketiga subtema, pembelajaran keempat subtema 3. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.